Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan dan juga pengelolaan kawasan wisata, dengan fokus pada identifikasi perencanaan, pengelolaan, dan juga keberlanjutan pada 3 studi kasus, yaitu pada Pulau Merak Kecil, Danau Lakawar, serta Dieng Plateau. Ketiga lokasi ini dipilih dikarenakan memiliki karakteristik wisata yang berbeda, namun masih dalam satu rumpun, yaitu wisata alam, mulai dari wisata bahari, wisata danau pegunungan, hingga wisata dataran tinggi vulkanik. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, nantinya kita akan dapat melihat bagaimana pendekatan perencanaan dan juga pengelolaan wisata yang diterapkan secara kontekstual sesuai dengan kondisi wilayahnya. Sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Herdiansyah, Muiz Azhar, Muna Syahidah, Reri Rahmat, dan juga Tangguh Satyar. Baik, untuk masuk ke materi pembahasan, dalam pembahasan kali ini nantinya kita akan membahas mengenai 3 pilar utama, yaitu perencanaan, pengelolaan, dan juga keberlanjutan. Pada perencanaan sendiri nantinya berfokus pada identifikasi potensi serta analisis kondisi kawasannya. Untuk pengelolaan sendiri menekankan pada tata kelola dan juga peran para pemangku kepentingan. Sedangkan keberlanjutan akan menilai kemampuan kawasan wisata untuk bertahan dalam jangka panjang yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Dari pendekatan-pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menjaga kelestarian, sumber daya alam, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagai gambaran pada objek wisata yang akan kami bahas, yang pertama, Pulau Merak Kecil. Pulau Merak Kecil sendiri berada di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Nah, pulau ini dikenal sebagai destinasi wisata bahari dengan pantai berpasir putih, laut jernih, dan juga suasana yang relatif tenang. Salah satu keunggulannya juga aksesnya yang mudah, dekat dengan kawasan industri dan juga perkotaan di sekitarnya. Untuk objek wisata yang kedua yaitu Danau Lokawar. Danau Lokawar sendiri terletak di kaki Gunung Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Danau ini merupakan danau alami yang memiliki fungsi ekologis penting sekaligus menjadi sumber mata pencaharian dan juga ruang sosial masyarakat sekitar. Untuk yang ketiga yaitu Dieng Plateau. Ini merupakan kawasan dataran tinggi vulkanik yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga berada di 2 kabupaten yang berbeda, yaitu di Kabupaten Wonosobo serta Banjarnegara. Selain terkenal akan keindahan alamnya, dia juga memiliki nilai budaya serta sejarah yang tinggi, sehingga menjadi salah satu destinasi unggulan nasional. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama mengenai perencanaan dengan identifikasi potensi dan atraksi di kawasan wisata. Untuk yang pertama, pada Pulau Merak Kecil memiliki potensi wisata berupa snorkeling, camping, banana boat, serta daya tarik utama berupa pantai dan panorama sunset. Potensi ini menunjukkan bahwa Pulau Merak Kecil ini sangat cocok dikembangkan sebagai wisata bahari dan juga ekowisata pesisir. Untuk wisata yang kedua yaitu Danau Lokawar. Danau Lokawar sendiri memiliki potensi wisata alam dengan pemandangan danau pegunungan, aktivitas berkemah, memancing, serta wisata santai di tepi danau. Karakter wisata yang ditawarkan ini cenderung tenang serta berbasis alam, sehingga sesuai untuk wisata minat khusus. Dan untuk kawasan wisata Dieng Plateau sendiri, ini memiliki atraksi yang cukup beragam, seperti pendakian Gunung Prau, Candi Arjuna sebagai wisata sejarah, Kawah Sikidang sebagai fenomena geologi, dan juga Telaga Cebong sebagai destinasi fotografi serta wisata alam. Berikut kami sampaikan juga terkait data dan juga kondisi yang ada pada 3 kawasan tersebut. Berdasarkan data kunjungannya sendiri, Pulau Merak Kecil memiliki jumlah wisatawan tertinggi,
yakni sekitar 69.500 orang per tahun, dengan potensi pendapatan hampir mencapai 5 miliar rupiah. Untuk di posisi kedua, dengan jumlah kunjungan sebesar 28.000 orang per tahun, yaitu Dieng Plateau. Selain kunjungannya yang cukup tinggi, kontribusi ekonomi untuk Dieng Plateau sendiri sekitar 2,8 miliar rupiah. Sedangkan untuk Danau Langkawar sendiri masih berada pada skala yang lebih kecil, yaitu kunjungan per tahunnya sebesar 19.150 orang per tahun. Nah, dari data-data tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi pariwisata ini sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas, fasilitas, dan juga tingkat promosi kawasan. Seperti bisa kita lihat juga pada Pulau Merak Kecil, kunjungannya lebih tinggi dibandingkan Danau Lakawar karena Pulau Merak Kecil sendiri aksesibilitasnya lebih mudah dan lebih dekat dengan perkotaan sehingga lebih mudah dijangkau. Sedangkan Danau Lakawar sendiri daerahnya yang cukup jauh serta tingkat promosinya yang masih kurang tinggi dibandingkan dengan kawasan wisata Dieng Plateau. Memasuki pembahasan yang kedua mengenai pengelolaan. Untuk Pulau Merak Kecil sendiri, gambaran pengelolaannya dikelola secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, pihak swasta, dan juga akademisi. Pengelolaannya tidak hanya mencakup operasional wisata, namun juga zonasi kawasan, pengendalian limbahnya, serta pelestarian ekosistem pesisir. Untuk pengelolaan Danau Lakawar dilakukan secara swadaya oleh masyarakat lokal melalui sistem gotong royong. Masyarakat sendiri berperan dalam pengelolaan kebersihan, penarikan tiket, serta penyediaan jasa wisata. Model ini memperkuat kepemilikan modal meskipun masih memerlukan dukungan dari pemerintah. Sementara itu, untuk pengelolaan Dieng Plateau sendiri bersifat kolaboratif atau co-manajemen. Karena kawasan ini berada di dua wilayah administrasi yang berbeda, yaitu di Kabupaten Wonosobo serta Kabupaten Banjarnegara. Pengelolaan ini dilakukan melalui kerjasama antar pemerintah daerah, masyarakat, dan juga sektor swasta, terutama dalam konteks pengembangan Geopark Nasional Dieng. Untuk keberlanjutannya sendiri, Pulau Merak Kecil memiliki strategi pengembangan yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur dermaga, serta optimalisasi layanan transportasi laut dari Pelabuhan Merak. Selain itu juga perlunya penyediaan fasilitas ramah lingkungan dengan penyediaan air bersih, listrik tenaga surya, toilet umum ramah lingkungan, dan juga area pengolahan sampah terpadu. Selain itu juga perlunya peningkatan aspek keamanan dan juga informasi wisata dengan menyediakan papan informasi, rute trekking alam, area camping, dan juga fasilitas keamanan seperti lifeguard, pos jaga, maupun CCTV tenaga surya. Untuk Danau Lakawar, strategi keberlanjutannya meliputi penguatan kerjasama dengan investor, yakni dengan mengundang investor untuk melakukan kerjasama supaya menjadikan Danau Lakawar sebagai destinasi alternatif selain Danau Toba. Yang kedua, dengan pengembangan paket wisata terpadu dengan mempromosikan paket liburan dalam sistem One Pay for All, serta peningkatan akses dan juga promosi agar dapat menjadi destinasi alternatif selain Danau Toba, yakni dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pihak swasta maupun pihak-pihak lainnya seperti rumah sakit, terminal bus, maupun juga dengan bandara. Sedangkan di Dieng Plateau sendiri, strateginya difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk menunjang pengelolaan wisata supaya lebih efisien dan juga berkembang menyesuaikan zaman. Selain itu juga pengembangan infrastruktur berbasis teknologi, serta penguatan konservasi alam dan juga pengolahan sampah, mengingat tingginya kunjungan wisatawan yang terus datang ke kawasan Dieng Plateau sendiri. Selanjutnya dari hasil penilaian, Pulau Merak Kecil sendiri berpotensi menjadi destinasi ekowisata bahari unggulan di Provinsi Banten apabila perbaikan infrastruktur dan juga pengolahan lingkungannya dilakukan secara konsisten.
Nah, untuk Danau Lakawar sendiri memiliki kekuatan pada partisipasi masyarakat, namun masih memerlukan peningkatan fasilitas dasar, sanitasi, serta sistem konservasi lingkungan agar keberlanjutan kawasan wisata tetap dapat terjaga. Sementara itu, untuk Dieng Plateau sendiri menunjukkan perkembangan yang positif melalui pendekatan holistik, namun masih menghadapi tantangan berupa manajemen persampahan, overtourism, dan juga mitigasi bencana alam. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan kawasan wisata ini sangat ditentukan oleh kesesuaian perencanaan dengan potensi wilayah, model pengelolaan yang kolaboratif, serta komitmen terhadap prinsip keberlanjutan. Ketiga studi kasus tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu model pengolahan yang berlaku untuk semua kawasan, melainkan harus disesuaikan dengan beberapa kondisi yang ada, seperti kondisi sosial, kondisi lingkungan, dan juga kondisi ekonomi setempat. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.